murah. Ya, dulu di pesawat tempur. Ya, sekarang banyak negara menjual pesawat tempurnya. Harus mempunyai kapal-kapal induk. Sekarang bahkan negara kita ditawarkan kapal induk, gitu ya. Dan dulu perang itu harus pakai tentara, harus pakai orang. Sekarang perang pakai mainan, ya, pakai drone hari ini, ya. Dan drone yang terkenal itu buatan Cina, DJI gitu. Dan Iran belinya di situ, Israel belinya juga dari situ, Ukraina belinya dari situ, Rusia juga belinya dari situ, begitu. Yang nggak beli dari situ cuma Amerika Serikat, ya. Nah, saudara-saudara, hari ini perang menjadi sangat murah, sangat murah. Maka tidak mengherankan konflik akan semakin banyak di dunia ini. Tapi esensi yang saya mau ceritakan pada saudara-saudara adalah kita hidup dalam peradaban disruptif, peradaban teknologi yang terus merubah kehidupan. Dan tentu saja karena itulah sekarang kita saksikan konflik semakin tinggi antar negara yang bertetangga. Syukurnya kita di ASEAN ini sudah selesai konflik-konflik seperti itu. Dan dulu kita alami seperti itu. Paling kita konfliknya kan rendang, ya, babi, begitu aja, reo, ya, kita begitu-begitu aja. Tapi pada waktu kita lagi kesulitan, demo besar kemarin, orang Malaysia menyemangati kita. Indonesia baik-baik saja ya, kami sudah rindu, ribut lagi, tengkar lagi soal rendang. Kurang lebih begitu. Pertengkaran sekarang pindah, medannya menjadi ke sosial media. Apa yang ada di hati dan pikiran masyarakat itu dituangkan dalam bentuk kata-kata di sosial media. Tetapi tempur itu tidak hanya terjadi antara suara murni masyarakat, tetapi juga ada robot, ada chatbot di situ, ada buzzer yang memang bayaran di situ. Yang barangkali sehari-hari dia teman kita, tapi tiba-tiba membuatkan saya meme atau membuatkan saya foto AI, tangan saya sedang diborgol, gitu ya. Lalu kemudian wajah saya ada lukanya di sini, lalu saya ada di rumah sakit. Gitu. Dan itu beredar beberapa hari setelah Ira diumumkan direhabilitasi. Tapi kita nggak tahu siapa yang mengirim. Bisa juga karena ada orang yang tidak senang dengan konten kita, percakapan kita, dan sebagainya. Tapi orang-orang seperti ini biasa punya uang. Ya, karena itu bentuknya dipasangnya dalam bentuk iklan. Dalam bentuk iklan. Nah, iklannya terus tambah tiap hari dan dikirim. Ya. Ini kelihatannya punya modal hari ini. Banyak orang yang punya kemampuan seperti itu. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, mesin teknologi yang bisa membaca data itu menjadi sangat penting. Pada waktu Ibu Neni dibicarakan oleh salah satu gubernur dan wajahnya dipasang di salah satu gedung yang penting, ya, orang yang bertempur dengan Ibu Neni lupa, dia ini memiliki data. Dia tahu persis siapa yang mengirim, itu asli atau buatan artificial, dan orang-orang itu atas kiriman siapa, dia tahu persis, dia bisa membaca. Itulah kekuatan. Karena pemerintahan itu ketika perang, satu bangsa ketika perang pasti mengirim intel. Dan intel itu membaca data. Dan data itu kemudian diuji. Tapi karena manusia, barangkali juga ada aspek subjektif. Tapi data ini bisa memvalidasi kebenaran. Selain perang menjadi lebih murah, hari ini yang kita juga saksikan adalah kemampuan mesin untuk menyerap itu luar biasa. Dia tidak hanya menyerap yang benar, tapi juga menyerap yang salah. Tergantung pada kita menggunakannya, tergantung pada kita menyaringnya. Lalu peranan manusia dalam memvalidasi itu menjadi sangat penting sekali. Pada waktu Neni menunjukkan itu pada saya bilang, ini sangat penting, tetapi kemampuan kita memvalidasi itu sangat penting sekali. Lalu kemudian dia datang lagi beberapa hari kemudian dengan mengatakan, kita sudah bisa membedakan yang mana yang chatbot, yang mana yang real, yang mana yang buzzer, yang mana percakapan yang benar. Dari situlah kemudian kami berpikir ini penting sekali bagi siapapun yang sedang bertarung. Tidak perlu konflik, tapi bertarung untuk memperebutkan apa saja. Pertarungan itu bisa terjadi antar partai politik, antar para kontestan, antar para calon presiden, antar mereka yang sedang membangun reputasi, antar perusahaan, ya, atau barangkali antar pihak yang tengah bertengkar hari ini. Misalnya saja tadi Pak Santo menyebutkan KPK misalnya, ya. Sayang sekali KPK tidak menguasai itu, tidak membaca bahwa pada saat sedang menangani beberapa kasus, popularitasnya rendah sekali.
Kalau kita membayar surveyor barangkali bisa memanipulasi kita. Tenang Pak, Bapak masih disukai. Percakapan ini kan dari masa ke masa ini kuat sekali. Ya. Dan itu terjadi pada beberapa institusi begitu. Yang dilaporkan ratingnya tinggi itu masyarakat mencibir di sosial media. Mungkin mereka mengambilnya dari situs tertentu saja, ada bias di situ. Tapi in reality itu ada hal yang harus kita ambil. Kalau sudah mendengarkan ini semua, nanti teman-teman akan bertanya, kalau demokrasi itu esensinya suara rakyat adalah suara Tuhan, maka ketika teknologi menggantikan itu, masihkah suara rakyat adalah suara Tuhan? Bagaimana kita menyaringnya? Bagaimana sekarang kita membicarakannya ketika batas negara menjadi tidak relevan ketika kita bicara tentang teknologi? Hari ini kita menyaksikan pemimpin yang diramalkan tidak menjadi apa-apa, hari ini muncul semua. Donald Trump bisa memimpin Amerika kembali. Ya. Keluarga Marcos bisa kembali lagi. Saudara-saudara, hari ini banyak sekali hal yang terjadi. Siapa yang bisa menguasai teknologi bisa menguasai dunia, bisa menguasai Indonesia. Tapi validasi dan pengecekan itu tentu penting sekali. Karena demokrasi tidak jalan kalau kita tidak lakukan dengan baik dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ibu Neni telah melakukan itu. Saya senang sekali, saya bangga ini bisa dilakukan, bermanfaat. Mari kita gunakan, mari kita lihat sebagai refleksi akhir tahun ini. Ya. Refleksi yang tentu saja tidak terbatas pada peristiwa politik, peristiwa human rights, masalah korupsi, ya, dan juga masalah ekonomi. Ini semua berdampak hari ini. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, kami di meja ini setiap minggu melakukan diskusi tentang quantum teknologi. Karena sekarang teknologi menuju ke quantum. Dalam era quantum ini ada banyak hal yang bergeser, yang berubah. Buku saya ke depan judulnya Quantum Disruption, jadi bukan lagi Digital Disruptions. Ya. Jadi quantum ini luar biasa, akan membongkar banyak rahasia kehidupan. Ya. Rahasia penyakit kita dengan cepat dibuka. Ya. Itu manfaatnya kabar beritanya, tapi termasuk password saudara-saudara dengan cepat pula dapat dibaca dengan quantum. Ya, karena dia bergerak berbarengan sekaligus. Ya, bukan lagi bit tapi quantum bit, kata Pak Cahyana. Ya. Nah, jadi ini gerakan memang sangat cepat ke depan. Banyak hal yang relevan akan menjadi tidak relevan. Bagaimana dengan ilmuwan itu juga kami diskusikan. Karena ilmuwan itu bekerja dengan metodologi dan bawel sekali kami dengan metodologi. Sementara kuantum itu jauh melebihi kecepatan metodologi. Ketika manusia tengah mencari, ya, sedang mencari, baru saja ilmuwan memakai sepatu. Kebenaran menurut versi AI sudah berkeliling 3/4 bola dunia begitu, ya. Demikian pula dengan hoax dan sebagainya, itu sudah berkeliling 3/4, 4/5 bola dunia. Kebenaran baru memakai sepatunya. Jadi itulah tantangan kita semua. Jadi hari ini terima kasih untuk teman-teman dari partai politik yang telah meluangkan waktu. Terima kasih juga Pak Anton yang begitu respons, ya, mungkin nanti bisa memberikan komentar dampaknya ini ekonomi gimana hari ini gitu ya. Karena dengan teknologi ini kan ekonomi bisa dicitrakan baik-baik saja, tapi yang penting kan kita realitasnya ke depan, ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Terima kasih banyak hadirin saudara-saudara. Tentu bintangnya adalah teman-teman sekalian, termasuk Ibu Neni, dan saya harapkan semuanya ini akan memberikan manfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya ingat kata Prof. Denal, teknologi AI itu bisa bongkar rahasia kita ya Prof ya. Tapi percayalah Prof, satu-satunya orang yang bisa mengetahui rahasia suami itu cuma istri. Mau disimpan serapat apapun pasti ketahuan. Gitu Mbak Neni. Bahkan jangan pernah menyimpan uang di tumpukan baju katanya. Suatu ketika Prof, siang-siang istri saya telepon, baru halo cuma makasih ya. Makasih apa? Itu pasti buat aku ya. Apa itu? Itu loh uang yang di bawah baju-baju tidur kamu.
Oh itu uang sial, saya bilang. Kok sial? Udah disimpan rapat masih ketahuan. Jadi untuk melawan dampak negatif teknologi khususnya AI, bicara baik-baik sama istri ya. Istrinya masing-masing ya. Matur nuwun, terima kasih Prof. Renal. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Prof. Renal Kasali. Selanjutnya Mbak Neni, giliranmu untuk mempresentasikan hasil risetnya Deep Intelligent Research. Saya berikan waktu mau berapa menit? Ini punya hak prerogatif ya sekarang, Mas. Ya aku kelihatannya baik dulu gitu kan. Nanti kalau sudah over nanti tak kode ya. Durasi. Ya, 10 sampai 15 menit dulu ya. Oke, monggo silakan. Tepuk tangan buat Mbak Neni Nur Hayati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari silakan. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati. Dari ujung kanan dulu ada Pak Yes, Ustadz Yes, dia Yes ya. Tepuk tangan buat Pak Yes. Sengaja saya undang beliau jauh-jauh dari Lamongan dan kabarnya tadi dari tenaga ahlinya menyampaikan delay, tapi delay 1 jam ternyata masih menyempatkan untuk datang ke sini di tengah-tengah kesibukannya. Sengaja saya undang karena saya ingin mendapatkan bagaimana perspektif dari salah satu pemimpin daerah, di mana memang ketika hari ini ada kebijakan-kebijakan di tingkat pusat, apakah itu terintegrasi atau tidak ke pemerintah daerah. Kemudian ada Ustadz Khalid, saya sengaja juga undang sebagai representasi dari anak muda, begitu ya. Mas aja ya, Mas Khalid. Dan saya sebetulnya agak kaget juga, ternyata pas Munas PKS kemarin Mas Khalid ini luar biasa. Di antara banyak bintang-bintang, beliau adalah yang paling bintang yang menjadi sekjen PKS. Kemudian ada Kang Oleh Soleh. Kang Oleh Soleh ini kita sudah kenal cukup lama ya kan. Dan beliau dulu DPRD Provinsi Jawa Barat, satu kampung dengan saya di Tasikmalaya. Kemudian ada Prof. Renal Kasali. Prof. Renal ini bagi saya adalah guru bangsa di tengah kegelapan. Jadi kalau hari ini Indonesia gelap, kemudian ingin kabur aja dulu, setelah lihat Prof. Renal ada cahaya yang itu kemudian hari ini kita lihat defisit negarawan, tapi dengan hadirnya beliau tentu memberikan sebuah perspektif yang baru dan juga bisa memberikan sebuah optimisme yang tadi bicara dari Mas Don. Ini masih ada nggak nih harapan atau masa depan demokrasi di Indonesia? Kalau lihat Pak Renal, harapan itu masih ada. Kemudian ada Pak Sap. Jadi saya cerita sama Pak Sap bagaimana maksud dan tujuan saya. Alhamdulillah beliau support dengan segala kelebihan-kelebihannya yang saya lihat tidak ada kekurangannya. Dengan segala kelebihannya, dari mulai disertasi saya, curhatan-curhatan saya di Doxing, lalu kemudian beliau mensupport gitu ya. Kemudian Pak Andi, terima kasih juga sudah hadir. Sengaja memang kita hadirkan agar ada perspektif juga dari partai, di mana partai PDI ini sebetulnya ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan sih. Mungkin nanti Pak Andi yang akan menyampaikan. Kemudian ada guru saya Pak Sarmuji, yang juga saya nggak berani manggil Cak karena beda generasi, jadi saya sangat ingin memanggilnya dengan sebutan Pak begitu ya. Kalau Mas Don mungkin masih bisa lah manggil Cak. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya yang saya was-was nih, Pak Sekjen ini hadir atau enggak ya, karena jadwal beliau yang sangat padat, apalagi harus juga mengunjungi beberapa provinsi-provinsi yang terdampak bencana alam di Sumatera Utara, kemudian di Aceh dan Sumatera Barat. Terima kasih. Kemudian ada Pak Cahyana yang juga menyempatkan hadir. Terima kasih. Ada Pak Dahlan Iskan, ada Pak Anton yang juga nanti mungkin bisa memberikan perspektif. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, terima kasih juga teman-teman media dan Bapak Ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu sudah hadir di Rumah Perubahan. Saya sebetulnya dengan Prof. Renal Kasali sering membuat yang namanya School of Politics. Pak Renal tuh selalu menyampaikan soal urgensi algorithmic leadership gitu, bahwa hari ini pemimpin-pemimpin itu tidak bisa bicara hanya dengan data-data konvensional dalam menentukan satu kebijakan, satu keputusan. Makanya dalam penelitiannya Mike Walsh itu menyampaikan
algoritma leadership ini menjadi sesuatu yang urgent untuk dimiliki oleh pemimpin-pemimpin. Kenapa? Karena harus diintegrasikan dengan data-data algoritma. Tadi kalau Pak Sap di awal menyampaikan bahwa who is the public hari ini, jaringan sosial media itu juga merupakan suara-suara yang harus didengar. Makanya tadi Prof. Renal bilang, Vox Populi, Vox Dei, suara Tuhan adalah suara rakyat. Yang kadang-kadang banyak orang hari ini, kalau kita merujuk pada bukunya Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, Tyranny of Minority, di mana hari ini banyak orang-orang yang bicara pro-demokrasi, yang bicara seolah-olah mendukung demokrasi, tetapi dia itu adalah anti-demokrasi, atau sangat berbenturan dengan yang dilakukannya dengan nilai-nilai demokrasi, tapi mengatasnamakan rakyat, melegitimasi kepentingan rakyat, padahal untuk kepentingan diri sendiri dan kroninya. Nah itu yang kemudian ada banyak keresahan, termasuk saya sebetulnya ke Prof. Renal curhat, Prof gimana ya ini, termasuk juga ke Mas Adi yang juga banyak merealisasikan mimpi-mimpi saya bilang, Mas Adi ini gimana ya kalau orang searching nama saya di Google itu pasti semuanya tuh soal somasi dan juga doxing salah satu pemerintah daerah yang sedang populer, begitu ya. Dan dari situ kemudian saya penasaran gitu, ketika kemudian beliau menyampaikan saya nggak pakai buzzer, dan saya juga sebetulnya dalam video di TikTok itu tidak pernah menyampaikan kepada kepala daerah mana, pemerintah provinsi mana, tetapi kemudian menyampaikan bahwa saya itu ada sindiran kepada beliau, sehingga beliau merespon begitu ya dalam videonya di sosial media, dan besoknya saya terpampang di 5 akun resmi Pemprov Jabar. Jadi ini merupakan sesuatu yang menurut saya back to otoritarianisme gitu ya. Kemudian denial di ruang publik, ini betul nggak sih pakai pendukungnya tuh betul-betul organik atau tidak? Nah dari situ kemudian saya ingin membuktikan hal itu dengan adanya big data ini. Saya sebetulnya curhat sama Pak Sap, Pak Sap, saya hanya ingin membangun ekosistem digital yang baik, yang ramah, dan ekosistem digital yang sehat. Karena hari ini berbagai macam misinformasi, disinformasi, dan lain sebagainya itu membuat percakapan di ruang publik semakin tidak sehat. Makanya Pak Sap memfasilitasi banyak hal, konsultasi dan lain sebagainya, sehingga berdirilah Deep Intelligence Research gitu. Karena sebelumnya mungkin beberapa teman-teman wartawan sering juga berkomunikasi, saya kan memang ada di Deep Indonesia sebagai direktur Deep Indonesia, yang juga hari ini mudah-mudahan Deep Research ini semakin bisa menjawab tantangan dan permasalahan demokrasi kita ke depan, politik kita ke depan, problem ekonomi dan lain sebagainya, termasuk juga di partai politik. Nah, Bapak Ibu semua, jadi di awal sebetulnya boleh mungkin ditampilkan untuk slide nanti Bang Mas Don, durasi. Saya tidak sedang diinterogasi seperti di TV ya Mas Don ya. Hari ini kita melihat Bapak Ibu semua, Indonesia ini bergerak kepada situasi yang membuat kita itu semakin cemas. Mas Don, hari ini kita nyaris tidak pernah mendapatkan kabar baik di Indonesia begitu ya. Karena mulai dari ketidakpatuhan etika publik, gagalnya komunikasi publik, pemerintah atau kemudian juga eksekutif, legislatif yang sebetulnya mereka itu dipilih oleh kita semua di TPS begitu ya. Tapi hasilnya seperti itu. Kemudian supremasi hukum, institusi yang inklusif, tata kelola pemerintahan yang baik, juga hilangnya aturan norma demokrasi yang tertulis. Makanya pendiri Republik Indonesia ini kan Soekarno itu menyampaikan, perjuanganmu itu akan lebih sulit dari saya karena melawan bangsamu sendiri. Dan tahun 2025 ini menurut saya menjadi potret yang cukup nyata bagaimana peristiwa-peristiwa politik, demokrasi, kemudian juga karut-marut penegakan hukum, pemberantasan korupsi, makan bergizi gratis, isu ekonomi, isu pendidikan, dan isu-isu penting lainnya yang kemudian itu menyita perhatian publik. Nah, next, boleh di next. Nah, ini metodologinya, Bapak Ibu semua. Jadi memang ada data-data kuantitatif di mana exposure, engagement dari publik. Kemudian saya menggunakan beberapa kata kunci. Kata kuncinya adalah pemerintahan Prabowo Gibran, politik pemilu demokrasi, hukum HAM, pemberantasan korupsi, kemudian juga di seluruh platform sosial media, dan
juga di seluruh pemberitaan media baik itu online, cetak dan elektronik. Boleh next? Nah ini kita tahu program Asta Citanya Pak Prabowo, dan ini sebetulnya kalau kita lihat Bapak Ibu semua, sentimen di pemberitaan ini positifnya cukup tinggi, 61% untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam landscape politik, demokrasi dan pemilu. 36%-nya negatif, kemudian 2%-nya netral. Kita akan lihat apa saja yang diperbincangkan. Boleh next? Di perbincangan. Nah ini gelombang terbesar itu memang bahas soal makan bergizi gratis, kemudian pemberantasan korupsi, hukum, dan juga HAM. Nah ini total pemberitaan jelas yang paling banyak itu ada di media online, diikuti dengan media cetak dan juga elektronik. Next. Nah ini menarik, jadi selama 1 tahun lebih kepemimpinan Prabowo Gibran berlangsung, kenapa nama Joko Widodo itu selalu mendapatkan juga mention yang paling tinggi, dan itu ternyata menempati posisi kedua setelah juga Pak Prabowo Subianto, karena tingginya percakapan publik dengan Presiden ke-7 Joko Widodo yang juga itu memperlihatkan masih kuatnya pandangan Pak Jokowi terhadap pemerintahan yang baru. Dan ini tentu menjadi ancaman yang serius bagi demokrasi, dan selain itu juga berkaitan dengan bagaimana misalnya ijazah palsu yang terus-menerus diberitakan dan lain sebagainya. Next. Oke. Nah ini politik dan demokrasi analisis gitu ya. Jadi dari total 174.733 pemberitaan, saya narik datanya itu melakukan penarikan data dari 1 Januari 2025 sampai dengan 1 Desember 2025 pukul 10.59. Kenapa saya penting menyampaikan hal ini? Karena kalau kita tarik datanya hari ini, real time, itu udah beda lagi kondisinya gitu. Jadi yang saya lakukan kemarin jam 10.59. Dengan teman-teman bisa lihat mungkin bagaimana sentimen positifnya terkait dengan isu-isu dan sentimen negatifnya. Kalau positifnya tentu kita apresiasi, tapi negatifnya juga tentu ini harus menjadi catatan kritis kita. Misalnya penundaan pelantikan kepala daerah, Indonesia gelap, pilkada dipilih oleh DPRD. Jadi sebenarnya saya hari ini mengundang Pak Bima Arya. Saya juga mengundang Pak Arya Bima sebelumnya. Jadi Pak Bima Arya tidak bisa hadir karena beliau masih ada di Padang, begitu ya. Dan sebetulnya kita ingin mendengar perspektif bagaimana sih dengan kondisi politik demokrasi, terutama kodifikasi undang-undang pemilu dan pilkada yang sedang digelar. Karena jangan sampai kita kecolongan lagi. Kita udah kecolongan RUU TNI, udah kecolongan RUU KUHP, masa kita mau kecolongan soal RUU pemilu dan RUU pilkada. Lalu kemudian soal manipulasi suara, skandal pilkada, RUU TNI menjadi ancaman demokrasi, Pak Jokowi merapat ke PSI, teror ke media Tempo, serangan Israel di kota Beirut, nanti mungkin bisa direspon oleh Kang Oleh, kemudian pemakzulan Gibran, ilusi 19 juta lapangan kerja yang hari ini kita tuntut, di mana pemerintah bisa merealisasikan hal ini gitu. Next. Nah, kemudian kontroversi ijazah Pak Jokowi soal putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah. Lalu kemudian demo DPR, krisis komunikasi elit, ancaman kebebasan, dualisme, mantu Jokowi berulah, kemudian kisruh NU saat ini, apatisme publik dan lain sebagainya. Next, boleh di next. Saya juga sebetulnya selain data-data ini, saya merilkan bagaimana data hasil pemantauan kami di lapangan. Ternyata Bapak Ibu semua, politik uang ini hari ini luar biasa ngeri. Kenapa? Karena 53% temuan saya saat pemilu dan pilkada itu paling banyak pelanggaran itu soal politik uang. Diikuti dengan netralitas ASN, netralitas kepala desa, penggunaan fasilitas pemerintah, dan pelanggaran lainnya. Jadi sudah politik uang, abuse of power in election juga gitu. Sehingga menurut saya ini menjadi tantangan yang berat menjelang pemilu ke depan. Next. Nah ini analisis publik sentimen. Jadi kalau tadi pemberitaan media itu banyaknya positif, sekitar 63%, di sosial media ini menarik, banyaknya sentimen negatif. Kenapa? Karena mereka itu udah menyampaikan semua keresahan-keresahan, kritik, ketidakpuasan,
itu melalui sosial media. Mungkin teman-teman yang ada di sini, khususnya anak-anak muda, saya yakin ada juga yang bukan cuma punya satu akun medsosnya untuk mengkritik pemerintah, memberikan komentar dan lain sebagainya. Kadang-kadang pakai fake account, ya kan? Tapi itulah munculnya keresahan-keresahan dan itulah suara rakyat yang menurut saya tidak bisa dimanipulasi hari ini. Kalau kemudian di situ ada penggerakan buzzer, kemudian dan lain sebagainya yang itu bisa mengancam demokrasi kita, hari ini kita bisa lihat akun-akun yang menyuarakan itu siapa aja sih? Itu bisa dilihat dengan detail di data ini. Kemudian percakapan paling tinggi terdapat pada peristiwa disahkan RUU TNI, koalisi gemuk, kemunduran dan kebebasan berpendapat, kebijakan-kebijakan populis, buruknya komunikasi publik pemerintah dan legislatif. Jadi sebetulnya kalau kemarin para pemerintah itu mereka sadar soal pentingnya analisis data, mereka nggak akan ngomong sembarangan karena mereka tahu apa yang kemudian terjadi di lapangan. Next, ini sudah di warning ya. Nah ini soal pemberantasan korupsi. Next, ternyata sentimen negatifnya sangat tinggi. Ini total media coveragenya. Next lagi. Nah ini sama. Jadi sentimen negatif di sosial media itu tinggi juga dibandingkan tadi dengan pemberitaan media soal isu-isu pemberantasan korupsi dan hukum. Next. Nah, kenapa? Karena publik tuh kecewa gitu terhadap KPK yang hari ini memunculkan narasi KPK dibubarin gitu. Meskipun DPR dibubarkan, ini nggak benar juga begitu ya Pak Sarmuji. Karena bagaimanapun DPR itu harus tetap ada, KPK itu sebagai penegakan hukum harus tetap ada. Tapi bagaimana melakukan reformasi dan pembenahan di institusi itu. Kekecewaan publik juga terjadi pada perilaku polisi yang arogan, represif, kekerasan, pelayanan publik yang buruk di berbagai lembaga kepolisian, dan menantikan reformasi dari Polri itu sendiri. Salah satu reformasi yang digaungkan oleh teman-teman di netizen itu adalah mengganti Kapolri. Itu adalah awal dari bagaimana kemudian reformasi Polri itu dilakukan. Kemudian kejaksaan didorong untuk mengedepankan restoratif justice, dan publik juga melihat kasus Pak Hasto, kasus Tom Lembong, kasus Bu Ira kemarin, kasus guru di Kabupaten Luwu Utara yang mendapatkan amnesti, abolisi, rehabilitasi, tapi sesungguhnya kan itu nggak menyelesaikan masalah ya, karena masalah utamanya itu ada di kepolisian dan kejaksaan gitu. Next lagi. Nah ini perbincangan paling banyak. Next lagi, boleh next. Aktor-aktor utamanya yang paling banyak dimention tentu Pak Presiden itu sendiri, kemudian beberapa media. Next. Nah tentu menurut saya Bapak Ibu teman-teman semua, tadi dengan adanya banyak keresahan-keresahan itu juga menjadi catatan kritis dari masyarakat, dari bagaimana jaringan dalam sosial media yang kemudian itu menurut saya harus menjadi, dan ini akan menjadi tantangan yang berat ya untuk 2026, bagaimana bisa berbenah, terutama masih banyak program-program yang kemudian itu masih menjadi polemik di masyarakat. Kemudian juga sebenarnya kemarin saya ngobrol dengan beberapa teman-teman gitu ya di LSM, itu proses penegakan hukum hari ini tuh kenapa banyak semrawut hari ini, karena normanya itu abstrak gitu. Kemudian terdapat pasal karet, terutama pada pasal 2 dan 3 UU Tipikor, dan di situ memunculkan korup. Makanya kenapa Lord Acton menyampaikan power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Itulah yang terjadi di Indonesia hari ini. Tapi kemudian saya mau menyampaikan pesimis kita juga tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan bangsa. Jadi dengan adanya potret dan dinamika hari ini, mari kita sebagai bangsa yang mengedepankan jiwa etika, moralitas, dan keadaban untuk terus senantiasa optimis, bisa memperbaiki dan membangun peradaban bangsa semakin lebih baik lagi. Itu demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Mas. Waalaikumsalam. Sebentar. Kenapa namanya deep intelligence? Aku pegang aja biar tidak panjang. Dan kenapa ada Donald Trump begitu? Tuh, ada Donald Trump-nya lagi. Sebetulnya DIP ini sebelumnya memang dari NGO saya, namanya DIP gitu. Karena kita segala sesuatu inginnya mendalam, nggak bisa hanya luarnya aja gitu, tapi betul-betul bisa mencari apa sih akar permasalahan ini. Karena kalau kita hanya di hulu saja, it's nothing. Oke, itu bisa pendek. Karena dipegangin mic-nya kan.
Jadi kalau siapapun kalau ada aturannya diawasin bisa gitu kan. Ya, silahkan ditafsirkan sendiri lah ya Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau tadi saya berseloroh sama Mbak Neni, Indonesia masih ada Bang. Ya, harus ada. Jadi tanggung jawab kita semua. Cuma yang menarik adalah seperti kata Prof. Renal tadi, kita harus memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih informasi mana yang sebenarnya benar-benar itu valid dan bisa dipercaya. Mbak Neni, kita coba lempar ya apa yang hasil Anda paparkan tadi kepada para panelis kita. Apakah Anda melihat dari perspektif positif, negatif, atau tantangan bagi kita semua? Saya izin mulai dari ujung, dari Pak Bupati, mungkin bagaimana memaknai kemajuan teknologi dan data ini dari aspek demokrasi dan kepemimpinan di daerah. Monggo silakan Pak. Pak izin saya juga kasih durasi ya, 5-10 menit Pak. Baik, terima kasih Prof. Renal yang saya hormati, Pak Neni, Pak Sar, Pak Andi, Pak Soleh, dan Pak Solih, Pak Neni, dan seluruh majelis yang lain yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah saya bisa berada di tempat yang luar biasa ini. Tentu yang ingin saya sampaikan dalam perspektif pemerintah daerah. Ya. Hari ini kami semua bergerak serentak, bahkan kepala-kepala daerah yang lain, untuk seluruhnya mensukseskan program-program, baik program nasional maupun program di daerah masing-masing. Sebagaimana di tempat kami di Kabupaten Lamongan, kami juga terus bergerak serentak, dan pedoman kami adalah Astagita Presiden Soeharto. Presiden Prabowo, Presiden Prabowo. Di sisi lain, di sisi lain kita juga harus menuntaskan program-program yang merupakan janji-janji politik kami ketika pemilihan kepala daerah pada saat kemarin. Tentu kita harus melakukan sinkronisasi, orkestrasi, sehingga seluruh program ini tidak saling mengalahkan. Kita mensukseskan seluruh program Astagita. Di sisi lain, kita juga terus menguatkan janji-janji kampanye yang telah kita programkan dalam RPJMD kami. Beberapa hal yang kita lakukan, tentu juga kita juga harus agile, ya, lincah mencari penyelesaian yang saling berhadapan. Misalnya, ya, contohnya ketika kita banyak membutuhkan, ya, karena di sisi lain ada pengurangan transfer keuangan daerah. Ya, tentu kita ya tidak terus meratapi bagaimana transfer keuangan daerah ini, tapi kita juga terus berusaha mencari sumber-sumber dana lain ya, untuk mensukseskan seluruh program-program itu. Dan program itu kita lakukan melalui pencarian sumber dana lain dengan melakukan pinjaman daerah dan juga melakukan KPBU, ya, kerjasama pembiayaan dengan badan usaha, ya, yang kita lakukan untuk infrastruktur jalan dan juga untuk lampu penerangan jalan. Yang kedua juga di sisi lain kita harus membutuhkan banyak dana, tapi di sisi lain kita masih melihat kerentanan sosial yang diberikan oleh pasca pesta demokrasi, khususnya dalam pilkada, karena masyarakat ini juga masih terfragmentasi banyak, sehingga kita tidak terlalu berani ya, dalam misalnya menaikkan pajak dan sebagainya, karena kita melihat psikologi sosial yang ada di masyarakat. Nah, contoh-contoh semacam ini mengharuskan kita mencari jalan keluar yang baik, dan tentu kepemimpinan kepala daerah dalam hal ini harus terus bergerak ya, ke depan yang lebih baik. Pada prinsipnya juga dengan program-program Astagita yang sedang berjalan, tadi disebutkan makan bergizi gratis, ya, juga operasi desa merah putih, ya, seperti hari-hari ini kita terus mensukseskan itu, ya. Dalam kita juga membentuk satgas bagaimana MDG ini, karena ternyata MDG ini memang ada sisi-sisi yang menjadi pencitraan kurang baik, tapi di sisi lain MDG ini sangat disukai oleh anak-anak, oleh masyarakat, ibu hamil, dan juga
masyarakat yang membutuhkan yang lainnya. Itu artinya harus kita dorong bagaimana MDG itu memang benar-benar sukses. Kita sudah punya 111 SPPG yang sudah memberikan MDG kepada sekitar 250-an ribu masyarakat dari 1.300.000 masyarakat yang ada. Nah, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ya memang pada awalnya semuanya masih meragukan, masih ada trauma bagaimana nanti dengan seperti pengalaman KUD di saat-saat yang lalu dan sebagainya ya. Tapi ternyata kita semua sekarang bergerak, ada 474 dari 470 desa, artinya sudah 100% kita punya Koperasi Desa Merah Putih. Ke depan apa hubungannya MDG, koperasi, dan pemeriksaan kesehatan gratis dan sebagainya? Ini kita harapkan seluruh program-program nanti bisa terintegrasi. Kita harapkan juga terjadi closed loop ekonomi, artinya seluruh SPPG misalnya nanti harus dipasok dari Koperasi Desa Merah Putih, dan itu sudah ada berjalan beberapa koperasi yang melaksanakan seperti itu, dan ada beberapa SPPG seperti itu. Ke depan kita harapkan nanti bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, kita harapkan dari desa masing-masing. Berikutnya juga hal-hal lain bahwa saat ini memang kita dalam transfer keuangan daerah menurun, tapi sesungguhnya kita juga dapat impres, baik impres jalan maupun irigasi yang itu nilainya justru lebih besar daripada pengurangan transfer keuangan daerah, sehingga saya pikir itu tidak terlalu mengganggu dalam pelaksanaan program-program ke depannya. Pada prinsipnya kami tetap optimis ke depan dari daerah akan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara nasional, dan juga kesejahteraan akan bisa dimulai dari desa-desa dengan implementasi bentuknya Koperasi Merah Putih, MDG, dan program-program lain ketika seluruh program itu bisa terintegrasi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yes. Langsung saja selanjutnya mohon Mas Khalid bisa memberikan catatan, komentar sekaligus apakah ada tantangan bagi partai politik di Indonesia menyikapi teknologi khususnya Big Data ini. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini diskusinya sangat menarik ya. Yang saya hormati tuan rumah Profesor Renata Salim, ini dosen saya dulu ini di Fakultas Ekonomi. Prof, terima kasih Prof. Dan para narasumber di sini ada senior saya Pak Sekjen Golkar, Pak Sarmuji, Mas Andi, Oleh, dan Pak Bupati, dan tentunya Mbak Nini yang selalu mengingatkan saya. Kemarin masih dari Sumbar. Nanti saya izin mungkin di awal ya. Jadi saya ke Sumut jam 6 sore. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya kira era teknologi sekarang ini akan membuat sebuah landscape baru. Kalau kita melihat politik ke depan, variabel teknologi akan menjadi salah satu game changer. Jadi kalau dulu Obama itu dia bisa membuat sebuah perubahan di dalam politik dengan adanya sosial media era baru, yaitu Facebook saat itu. Dan kemudian saat ini kita akhir-akhir kemarin itu TikTok menjadi sebuah platform yang sangat populer. Maka teknologi ke depan kita akan memasuki, menurut pandangan saya, ini adalah AI revolution. Kita sulit membedakan antara realitas dengan artificial intelligence. Dan ini membawa dampak yang luar biasa. Saya ambil contoh, Bu Sri Mulyani, dosen saya yang juga mitra saya di 11 kemarin, itu salah satu korban AI deepfake, bukan deep Indonesia ya, deepfake. Siap. Beliau tidak pernah mengatakan
bahwa guru adalah beban negara. Tapi ada yang membuat ya konten bahwa Bu Sri Mulyani membuat statement guru adalah beban negara, dan itu diviralkan di seluruh media sosial. Damage-nya sudah luar biasa. Bu Sri Mulyani melakukan klarifikasi tidak bisa, Kominfo melakukan klarifikasi tidak bisa, siapapun tidak bisa melakukan itu karena damage-nya sudah terlalu sistemik. Dampaknya beliau salah satunya di penjara. Joget-joget di DPR tidak ada kaitannya dengan kenaikan gaji DPR, karena saat itu diputar lagu tapi di frame di situ. Jadi teknologi ini akan dengan cepat memunculkan tokoh, tapi juga dengan cepat mendestroy, menghancurkan image baik itu institusi maupun personal. Dan ini sangat mengerikan menurut saya. Kalau kita tidak melihat sebuah kalau kita tidak bisa memitigasi resiko-resikonya, kalau katanya Elon Musk yang katanya paling jago AI ya, orang yang memuja-muja AI berarti dia nggak paham AI, kata Elon Musk. Nah, ini kita harus bisa memitigasi resiko-resiko dari AI ke depan. Kalau kita tidak bisa membuat sebuah mitigasi di situ, nanti kita akan bisa menghadapi apa yang disebut dengan ya post-truth 2.0 lah, lompatan post-truth 2.0. Saat ini fakta, data, kebenaran itu menjadi nomor sekian. Kadang untuk meyakinkan orang tidak butuh paper akademik yang direview sitasi dengan ribuan jurnal, tidak. Yang dibutuhkan satu meme sederhana tapi emosinya eksponensial. Beban emosinya itu eksponensial. Beban rasionya kecil tapi beban emosinya eksponensial karena dia dikasih frame di situ. Nah, ini saya melihat kalau dalam kebetulan bidang saya economics, saya belajar behavioral economics. Salah satu peraih Nobel Economics itu adalah Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, dia pernah mengatakan bahwa manusia itu punya sistem satu dengan sistem dua dalam berpikir. Sistem satu, dia itu lebih emotional bonding. Sistem dua itu harus rasional. Nah, menjelaskan post-truth era saat ini dengan teknologi, ini sangat relevan saat ini. Di mana orang lebih mengandalkan emosinya, apa yang sesuai dengan dirinya, karena orang ingin membaca apa yang ada dalam hatinya sebenarnya. Ketika seorang politisi dia bisa merepresent emosi dan public mood, tidak peduli dia benar atau tidak di situ nantinya. Tapi ketika dia merepresent public mood, itu akan bisa menjadi sebuah kekuatan besar. Jadi bahaya jika public mood-nya itu adalah bukan kebenaran. Sehingga tadi saya pas ngobrol sama Prof. Renal tadi bilang, sekarang ada muncul bukan lagi technocrat leadership, tapi viral based leadership. Kepemimpinan berbasiskan viral. No viral, no justice. No viral, no policy. Kalau dulu kita diajarkan evidence based policy, evidence based politics, karena saya economics, saya belajarnya dulu ekonometrika gitu ya. Semuanya itu harus verified secara scientific. Itu menjadi tidak penting. Yang penting bagaimana dia winning the heart, winning the mind, dan mendapatkan support dari publik. Nah, itu yang menurut saya perlu kita waspadai. Kadang yang disebut publik di netizen itu bukan ada publik sebenarnya. Itu bisa engineer. Nah, ini yang perlu kita perhatikan betul. Nah, tantangan ke depan ini yang harus kita antisipasi, teknologi, bagaimana teknologi yang ada itu bisa menghasilkan solusi. Jadi technocratic and technology leadership itu harus jadi solusi. Jangan sampai kita diskursusnya itu dengan cara hanya sekedar viral. Ya, kalau semua pengelolaan negara dengan viral base, itu bahaya. Bisa jadi sesuatu yang viral yang kita dukung sebelumnya itu kalah dengan viral berikutnya, jadi kebenaran menjadi relatif.
Jadi mana nih kebenaran yang mana yang kita pegang? Ya. Kalau kita melihat sekarang, saya tanpa mengurangi rasa hormat dengan profesi jurnalisme, kita berharap kepada jurnalisme yang berdasarkan fakta, bukan fake. Ya, ini yang harus kita kuatkan di situ. Sehingga kadang-kadang kita merasa begini, ketika seorang saintis, ilmuwan, sejarawan membuat tulisan yang ternyata berbeda dengan mood publik, misal, yang disalahkan historiannya, yang disalahkan adalah sejarawannya, ilmuwannya. Ilmuwannya nggak kekinian, nggak sesuai dengan tren. Nah, ini yang bahaya nanti. Kita akan kehilangan pijakan truth, kebenaran di situ. Seorang ilmuwan, dia bikin riset, bikin paper, submit jurnal, 1 tahun, 2 tahun baru publish. Dikalahkan dengan meme, dikalahkan dengan poster, dikalahkan dengan reels. Nah, ini yang menurut saya harus kita antisipasi. Mungkin itu catatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Khalid. Keren ya, sekaligus ngeri loh Mbak ini ya. Ini baru 2 panelis nih, makin kesini ada fakta-fakta baru yang mungkin makin tajam dan dalam. Apalagi kalau selanjutnya saya mau dengarkan oleh bagaimana perspektifnya. Karena sebagai politisi kan tentu juga berinteraksi dengan masyarakat, dengan publik, termasuk lewat media sosial mungkin ya. Sekarang kan, tadi Mbak Neni bilang, gubernur tercintanya itu apa istilahnya? Gubernur Kapolwe gitu. Ya, gubernur Anda berdua lah. Siapa itu? Tapi nggak boleh pindah ini dong. KTP-nya masih sama dong. Jadi saya Mau pindah ke pasar wilayahnya. Oke, Kang Oleh, monggo silakan 5 menit. Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah saya ikut yang dulu terbatas. Saya ingin mendakapi apa yang disampaikan oleh Pak Edi dan Pak Nisal Jalan, terutama paparan dari Pak Edi itu sendiri. Saya hanya ingin fokus pada analisanya. Dan saya memvalidasi analisa dan HIP ini 99% benar adanya, baik positif maupun negatifnya. 99% saya mengamini ini. Dari semua data yang telah dipaparkan, saya menggelitik sekali di presentasi yang angka yang sangat amat besar, yaitu soal politik uangnya. Politik uangnya di angka 53%. Dan Mas Andi, minta maaf saya, kita secara pikiran, secara hati, secara apapun, bahwa memang money politik di Indonesia ini cukup akut. Betul nggak Pak? Betul? Nah, oleh sebab itu, jikalau hukum, jikalau demokrasi, jikalau hukum, pertahanan, ekonomi, apapun itu, jika kemurnian demokrasinya, sekali lagi, jika kemurnian demokrasinya adalah tidak dijaga, demokrasi kepemimpinannya hanya berbasiskan uang, siapa yang punya uang dia yang pasti menang. Dan saya minta maaf, agak koreksi kepada para peneliti, dan bahkan ketika kita lihat antara surveyor Indosiar dengan Metro TV beradu soal presentasi hasil pemenangan pemilu, Pak masih ingat itu? Saya minta maaf, saya agak koreksi kepada lembaga-lembaga riset. Itu juga tidak murni dan tidak berpihak pada kesucian demokrasi itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, jikalau misalkan sebuah demokrasi yang suci, yang membolehkan masyarakat untuk memilih secara nuraninya, lalu berbelok dengan soal akibat adalah keuangan, saya rasa kalau misalkan semua bilang, apakah masih ada harapan masa depan?
Saya rasa masa depan akan semakin suram jikalau demokrasinya tidak dikembalikan kepada kesucian demokrasi itu sendiri, Pak. Maka oleh sebab itu, Mbak Neni, diskusi ini harus mengeluarkan rekomendasi dan harus menjadikan rujukan kebijakan, baik itu di pemerintah pusat, pemerintah daerah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena memang apa yang terjadi hari ini, no viral, no justice, no kebijakan, no viral, ya ini yang terjadi hari ini. Maka oleh sebab itu, hari ini harus merekomendasikan bagaimana setelah undang-undang pemilu yang hari ini sudah diputuskan MK, besok akan dirilis tentang draft pemilu. Apakah ini juga akan menggiring kepada kesucian demokrasi atau tidak? Saya secara pribadi merekomendasikan pada pemilu ke depan itu bagaimana pemilunya untuk menghindari daripada politik uang, pemilu dilaksanakan secara hybrid. Setuju gak Pak? Biar tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang hasil produksi daripada money politik. Itu yang pertama soal demokrasi. Kedua soal teknologi tentang media sosial. Saya pertama RDP dengan Komdigi, saya sudah menyampaikan sejak awal dan bahkan viral di TikTok soal second account, Pak. Karena memang prostitut ini diakibatkan oleh second account, Pak. Dan bahkan survei juga, saya minta maaf, jangan pakai second pendapat barangkali. Saya minta maaf ya. Nah, oleh sebab itu, maka ketika robot dipelihara, ketika second account dipelihara, jangan harap ada sesuatu kemurnian. Post-truth akan terus-menerus berkelanjutan. Orang seperti hari ini, ketika kita melempar sebuah isu, siapa yang menyerang bukan orang yang memiliki akun yang asli, tapi second account, Pak. Ketika hari ini setiap media sosial pakai akun-akun yang tidak murni, maka ini juga tidak terlihat kemurniannya. Nah, oleh sebab itu mohon dukungan dan rekomendasinya dari semua pihak. Saya ingin bahwa media sosial ini betul-betul menumbuh kembangkan demokrasi, menumbuh kembangkan keadilan, menumbuh kembangkan kesejahteraan dan yang lain-lain. Bukan alat untuk membuli, bukan alat untuk menjatuhkan pihak-pihak yang lain. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu semua, maka ketika second account ini terus-terus dipelihara, maka jangan harap kebebasan berpendapat itu akan bisa dilindungi. Dan menjadi aneh hari ini, ketika orang tidak setuju pada sebuah kebijakan, ketika seseorang tidak setuju pada sebuah statement siapapun, maka dia tidak merasa merdeka untuk menyampaikan ketidaksetujuan itu. Dan jujur Pak, saya jujur merasakan Pak, hari ini untuk mengatakan yang benar itu cukup ragu-ragu Pak. Ragu-ragu kondisinya hari ini. Karena merasa ketika kita menyampaikan kebenaran, jangan-jangan besok saya diambil data saya, lalu diviralkan Pak. Betul nggak Pak? Adakah hari ini merasa aman Pak menyampaikan sesuatu yang benar? Kan tidak seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya rasa ekosistem digital, ekosistem media saatnya harus kita perbaiki. Saya secara pribadi dan tentunya di Komisi 1 selalu menyuarakan bagaimana agar ekosistem digital itu betul-betul sehat. Tidak boleh lagi ada second account, tidak boleh lagi ada robot-robot, karena saya yakin 99% pemimpin yang ada di Indonesia ini hasil daripada penilaian ataupun voter dari second account. Kemudian
terkait pemerintahan Pak Presiden, saya rasa saya tadi sepakat dengan positifnya, saya juga sepakat dengan negatifnya. Tapi boleh saya berpendapat, masih ada harapan untuk Indonesia. Masih ada harapan estafet keberlanjutan dalam semua bidang, Pak Neni. Salam semua bidang. Saya sebagai saksi ikut merumuskan kebijakan dan alhamdulillah wa syukurillah linier apa yang disampaikan dan faktanya terjadi, terutama adalah bagaimana mempertahankan kedaulatan NKRI, mempertahankan kedaulatan sumber daya alam Indonesia. Begitu juga dalam bidang hukum. Kita ada harapan dan tentunya Pak Presiden harus kita dukung bersama. Tidak boleh kita tinggalkan dia sendiri, tetapi harus kita dukung bersama-sama. Suatu saat saya punya keyakinan Indonesia akan menjadi negara yang maju dan super power. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suasananya udah kayak kampanye pemilu aja nih. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Tadi sekarang bisik-bisik sama Mbak Neni. Every day is election day. Every day is election day. Setuju. Tapi ini saya ngutip Mbak Neni ya. Anda semua yang ada di sini, baik politisi atau kepala daerah itu mampu menarasikan isi kepala dengan baik. Itu kan orang kalau pinter saja nggak cukup, tapi dia harus mampu mendelivery pesan itu dengan baik. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau saya itu jualan public speaking sebenarnya. Baik, terima kasih Kang. Kita geser ke Bang Andi. Silahkan sekali lagi saya ingatkan waktunya 5 menit. Monggo. Bang Andi, banyakin Baik, terima Pak. kasih. Saya hanya akan menyoroti dua hal. Yang pertama, yang harus kita perhatikan adalah evolusi dari teknologi yang berlangsung sangat cepat. Dalam masa reformasi, ketika pemilu pertama 99, yang kita andalkan itu tetap saja grup email, Yahoo Group, dan kemudian untuk kampanye ya kita mengandalkan surat yang langsung dikirim oleh kantor pos sebanyak mungkin langsung ke rumah-rumah para pemilih. Lalu di 2009 ketika SBY kampanye kedua bersama Pak Budiono itu sudah muncul seperti Pinterest atau YouTube di awal-awal, Twitter di awal-awal. Di 2014 di masa Jokowi, bagi saya itu Twitter election pertama di Indonesia, sehingga saya selalu mengatakan Pak Jokowi itu presiden Twitter. Sekarang presiden X Twitter. Dan ketika ledakan Twitter itu terjadi di Indonesia, saya yang waktu itu tim kampanye Pak Jokowi bersama Mas Cahyo terkejut dengan spektrum pemberitaan yang betul-betul sangat dikotomis antara pendukung Pak Jokowi dengan pendukung Pak Prabowo. Ya, dikotomisnya itu bisa tentang sipil militer, misalnya dikotomisnya bisa tentang Pak Jokowi is nobody, sementara Pak Prabowo is somebody. Ya, lalu kemudian ada hate speech yang sangat keras, yang resimenya terasa sampai mungkin saat ini. Ya. Waktu saya di tim Pak Jokowi saat itu, kami setengah mati membentuk tim cyber army kami. Kira-kira struktur pusat itu ada satu koordinator utama itu dilengkapi dengan 10 koordinator wilayah, dan masing-masing 10 koordinator wilayah itu merekrut orang real. Akunnya nggak tahu berapa, tapi orang realnya per 10 koordinator wilayah per orang adalah 750 orang. Jadi total kami punya 7.500 orang direkrut seluruh Indonesia yang ada di 24 kota ya, di Indonesia. Lalu dimunculkan strategi bagaimana viralitas hashtag trending topik bisa menguasai. Waktu itu fokusnya ke ruang Twitter. 2019 masih beres-beres, ya masih Twitter, IG sudah mulai
muncul. Tapi waktu 2019 itu, 2014 kalau ingin menguasai ruang Twitter saat itu sederhana. Cari saja akun gajah. Akun gajah itu artinya akun dengan follower yang sangat banyak. Ya, followernya 100.000, 200.000 atau 1 juta follower. Itu harus menjadi pendukung kita. Ya, saat itu menjual akun gajah itu sesuatu yang marah. Ya, sampai kemudian kami punya posko sendiri untuk mengumpulkan atau mengendalikan akun-akun gajah yang kami miliki ya, di satu gedung di Casablanca. Ya, 2019 berubah sama sekali. Akun gajah tidak bermakna. Akun gajah tidak bermakna, harus menjadi trending topik. Ya, kalau bisa natural, tidak boleh kelihatan sebagai pasukan, tidak boleh kelihatan sebagai bot. Ya, trending topiknya natural dengan hashtag tertentu. Ya. Misalnya saat itu kami mengamati ada cyber army yang sangat kuat dari teman-teman hati yang selalu muncul jam 12 malam, bisa bertahan sampai jam 8-9 pagi. Jadi kira-kira saya bayangkan ini sholat tahajud, bangun mereka tidur sebentar, sholat subuh, bangun, nggak tidur lagi, mainkan hashtag. Nah, begitu mereka mainkan hashtag, nggak bisa dilawan. Tunggu aja turun, baru kemudian hashtag kami dimunculkan. Di 2019 kami terkaget-kaget karena ada mekanisme yang namanya mekanisme trending topik namanya giveaway. Ya, giveaway muncul 2019 itu sampai kewalahan bagaimana dari trending topik berdasarkan hashtag dengan beragam caranya menjadi giveaway. Tapi perubahan-perubahannya singkat. 2024 tiba-tiba pemilihannya menjadi pemilihan TikTok. Itu menjadi TikTok election. Kalau saya menyebut Bongbong Marcos di Filipina itu presiden TikTok pertama di dunia yang kemudian berusaha diduplikasi di Indonesia. Pada saat pemilu dilakukan, sangat-sangat sulit untuk memahami bagaimana TikTok mengangkat satu konten menjadi viral. Ya. Kami berbicara dengan tim TikTok di Singapura, kami berbicara dengan tim TikTok di Hong Kong. Ya, sarannya waktu itu sederhana saja, buat aja konten sebanyak-banyaknya. Nanti pasti satu naik kok secara natural. Jadi nggak ada hashtag. Kalau mengamati tahun 2025, hashtag atau bukan hashtag kalau TikTok caption di TikTok itu tergantung apa yang sedang naik sekarang dimunculkan oleh netizen secara natural. Jadi kalau misalnya Pak Renat Kasali ingin membuat forum ini viral di TikTok, jangan kasih rumah perubahan, jangan kasih diskusi Indonesia, jangan kasih deep intelligence, tapi kasihlah gambarnya tentang kita, captionnya di bawah, jabarkan banjir Sibolga. Banjir. Yang lagi captionnya harus yang sekarang sedang naik. Jadi misalnya waktu pondok pesantren runtuh, ya apapun konten kita, di bawahnya harus ada jabaran sedikit, satu kalimat saja tentang pondok pesantren runtuh. Hari ini captionnya harus tentang banjir bandang di Aceh dan kawan-kawan, harus itu, pasti naik. Ya, nah itulah algoritma yang sekarang harus kita pahami. Malam ini nanti jam 7.50 malam saya harus terbang ke Sydney. Di Sydney saya diundang oleh Strategic Institute di Australia untuk berbicara tentang AI. 4 hari penuh conference-nya. Saya mewakili Indonesia bersama beberapa teman dari CSIS Jakarta. Semuanya tentang AI. Saya harus berbicara tentang revolusi in military technology, tentang quantum key development yang sekarang jagonya lagi-lagi Cina. Nah, terus ada satu sesi, bukan saya pembicaranya, tentang penggunaan AI dalam public space. AI in public space. Ini sebagai penutup dari apa yang ingin saya sampaikan. Di forum tersebut, ya, kami sudah berdiskusi kira-kira 10 hari, saling berkorespondensi dengan pembicara-pembicara lain 10 hari. Lalu di sesi tentang AI in public space, ada kemudian nyentil sangat tajam untuk saya. Is there any public space in AI? Karena public space-nya sekarang dikuasai hanya oleh 7 korporasi besar. Intinya Nvidia karena punya chip. Nvidia yang punya chip itu kemudian circular financing. Ya, Nvidia bisa menyuruh
katakanlah Palantir, ya kontraktornya Defense, untuk beli chipnya Nvidia. Lalu Nvidia akan minta financial lendernya memberikan pinjaman ke Palantir berbasis uang yang ditaruh di Nvidia dan Palantir sebagai kolateral. Muter saja uangnya di situ. Ya, sehingga nanti mungkin PR-nya Prof. Renat Kasali yang sama-sama dikhawatirkan banyak pengamat dari ekonomi berbasis AI digital adalah kapan bubble-nya meledak. Benar-benar kapan bubble-nya meledak. Dan kalau bubble AI ini meledak akan lebih parah dari meledaknya bubble mortgage di 2008-2009. Ya, data terakhir yang saya lihat misalnya Warren Buffett ya, itu sudah menarik semua sahamnya dari korporasi-korporasi AI sehingga Warren Buffett sekarang punya cash liquid 380 billion US dollar. Ya, 1,5 kali lipat dari APBN kita. Cash liquidnya Warren Buffett. Nah, kalau ini tiba-tiba rontok, kayaknya pengaruhnya akan lebih besar dari 2008-2009. Dan akhirnya kita harus membaca Darren Acemoglu, Simon Johnson yang bukunya baru Power and Progress. Mereka Acemoglu pemenang Nobel Ekonomi tahun 2024 ya. Nah, Acemoglu di buku Power and Progress itu mengatakan langkah ke depan untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk membangun ekonomi seluruh dunia bukan teknologi. Tapi bagaimana teknologi itu dipakai misalnya untuk menciptakan pekerjaan. AI akan datang membunuh pekerjaan. Ya, saya punya lembaga namanya Lab 45. Dulunya saya punya 7 pakar infografis. Dari 7 pakar infografis itu tinggal 3 karena saya punya pakar yang keempat. Pakar yang keempat ini Vio 3, Nano Badana dan kan? Nah, ini untuk Acemoglu bukan arah menggunakan power teknologi untuk umat manusia, malah akan membunuh umat manusianya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kami tadi ada istilah Pak Jokowi Presiden X ya. Sekarang tetap tapi ex presiden. Selanjutnya monggo Pak Sarmuji. Dasar sebelum menyampaikan 5 menit, kalau jadi warga Jawa Timur diterima nggak kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum yang ruwet-ruwet, saya mau puji Mas Doni tadi. Mas Doni bisa membatasi, bahkan menghentikan Mbak Neni bicara, itu prestasi yang luar biasa. Karena di dunia ini ada 2 yang tidak bisa dihentikan. Pertama, kereta api waktu lewat. Kedua, perempuan lagi bicara. Dan awalnya saya ingin bicara banyak, tapi karena ada perempuan yang bicara, saya harus mendengarkan. Sebenarnya saya lebih memilih mendengarkan saja karena ini tadi. Saya masuk. Saya cari juga semua orang. Baik. Dari tadi Pak Yes, Mas Khalid, lalu Mas Soleh, kalau Pak Andi Wijayanto ini pemain, pelaku, jadi dia bisa menjelaskan secara detail banget tadi ya, karena sebagai pemain di dunia artificial intelligence, ya saya cukup mengenal dengan baiklah jejak-jejaknya Mas Andi Wijayanto. Saya ingin satu pertanyaan saja, apakah dalam dunia yang seperti ini kita bisa membahas hal yang penting? Karena hal yang penting itu tidak jadi penting lagi di masa sekarang. Hal yang penting itu sudah kalah dengan hal yang viral. Termasuk dalam kebijakan negara, apakah kita bisa membahas hal yang penting? Satu contoh saja ya, dunia medsos itu bisa mengubah segalanya dan bisa berubah seperti tadi yang disampaikan Mas Khalid ya. Di Jawa Timur Mbak Neni cukup populer beberapa waktu yang lalu, entah diterobong apa enggak sama Mbak Neni. Misalkan kasus Kiai Mim dengan Sahara di Malang, masih ingat ya kira-kira ya. Di awal-awal Kiai Mim itu mendapatkan cercaan yang luar biasa karena dia dianggap mencederai perempuan, Kiai tidak tahu diri, bahkan dianggap setengah gila, berakting dan lain sebagainya untuk menutupi masalahnya. Tapi
ketika ada sedikit pembalikan, ternyata justru Kiai Mim yang dipuja-puja, Sahara yang kemudian dianggap melakukan skandal, dianggap membuat intimidasi melalui media sosial, merekayasa dan sebagainya. Karena itu kebenaran di media sosial betul-betul ya postur tadi, betul-betul sebagai kebenaran yang menjadi kebenaran baru karena efek viralitas saja. Saya awalnya yakin dengan satu teori fisika bahwa sebenarnya tidak ada kegelapan, yang ada itu adalah ketiadaan cahaya. Di media sosial semuanya gelap. Kalau Mbak Ani tadi ungkapkan itu hampir nggak ada berita yang terang. Semuanya gelap. Sebenarnya ini karena ketiadaan cahaya. Kita mencari cahaya susah sekali, Mbak Ani. Seandainya kemarin tidak ada orang-orang yang menyuarakan tentang Ibu Ira, mungkin selamanya Ibu Ira akan terjerembab dalam kubangan yang dianggap dia memang melakukan sesuatu yang sangat buruk bagi negara. Tetapi karena ada hadir cahaya, termasuk Pak Renat Hazali ya, kita membutuhkan banyak cahaya-cahaya di dalam media sosial kita, di dalam perbincangan-perbincangan di ranah media sosial. Dan itu butuh orang-orang yang bisa dipercaya dan memiliki kepakaran yang bisa dianggap oleh masyarakat memang ini bisa menjadi panduan. Kehadiran Pak Renat Hazali itu menghadirkan cahaya dan kita tentu saja butuh orang-orang seperti itu. Seandainya ada konflik dalam tanda petik di media sosial, tentu kita butuh wasit yang baik, wasit yang punya kompetensi, yang ahli, sekaligus dipercaya oleh publik seperti Pak Renat Hazali. Tapi berapa orang yang memainkan peran seperti Pak Renat Hazali? Berapa orang yang bisa main di zona tidak nyaman? Yang sebagian orang pasti akan main di zona aman-aman saja. Yang didukung publik, yang didukung oleh efek viralitas, itulah yang paling aman. Tetapi harus ada orang yang main memang menyuarakan kebenaran yang betul-betul memang diyakini sebagai sesuatu yang benar, bukan post-truth karena efek viralitas itu. Itu satu hal. Jadi pertanyaan saya tadi tetap penting, apakah kita bisa membahas hal yang penting di era sekarang ini? Termasuk nanti kalau dalam kebijakan-kebijakan negara, misalkan ketika kita menentukan sistem politik kita, apakah kita akan menuruti seandainya ada efek viralitas, apakah menuruti efek viralitas atau membahas hal yang penting? Satu contoh, di semua naskah akademik kita, sistem politik itu harus berkesesuaian dengan sistem pemerintahan presidensial. Karena itu penting usaha untuk mengarahkan sistem kepartean menjadi sistem multipartai sederhana, karena sistem multipartai sederhanalah yang kompatibel dengan sistem presidensial. Tapi belum tentu itu diterima publik, belum tentu itu diterima oleh khalayak, karena konsekuensinya harus ada batasan-batasan yang menyebabkan kita semua mengarah pada sistem multipartai sederhana, bukan sistem multipartai ekstrim seperti sekarang. Kalau dalam penataan sistem multipartai mengarah ke sistem multipartai sederhana, maka instrumen-instrumen misalkan parliamentary threshold itu tetap penting, presidensial threshold tetap penting, faksional threshold tetap penting. Kenapa? Karena dengan cara itu memberikan disinsentif bagi orang untuk hanya mengejar mendirikan partai. Yang mendirikan partai hari ini itu lebih karena naluri kekuasaan atau hasrat kekuasaan saja. Coba kita lihat orang mendirikan partai apa sih? Kalau dulu orang mendirikan partai itu karena untuk mengakomodir fragmentasi ideologis. Betul nggak? Jadi ada ideologi-ideologi yang harus disalurkan melalui partai, sehingga partai memiliki ciri khas masing-masing. Sekarang orang mendirikan partai ya karena hasrat kekuasaan, tidak mengakomodir fragmentasi ideologis yang ada di dalam masyarakat.
tidak untuk menyalurkan ideologi, ciri-ciri khusus yang ada di masyarakat. Tetapi kan hari ini itu diberikan insentif untuk mendirikan partai. Penghapusan presidensial threshold itu memberikan insentif orang untuk mendirikan partai. 0%. Meskipun kemudian diimbangi dengan tentang ada perlunya rekayasa konstitusional supaya tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit. Nah, nanti juga begitu pembatasan parliamentary threshold itu juga akan memberikan insentif orang untuk mendirikan partai. Ada memang solusi-solusi yang lain yang bisa dilakukan, misalkan dengan menentukan factional threshold. Jadi nggak apa-apa deh parliamentary thresholdnya dikurangi, tapi factional thresholdnya ditambah, sehingga pengambilan keputusan di parlemen menjadi lebih mudah karena jumlah fraksinya menjadi lebih sedikit karena orang bisa bergabung dalam satu fraksi. Jadi partai yang masuk ke parlemen bisa banyak, tapi fraksinya bisa lebih sedikit. Tetapi saya mengkhawatirkan terus terang kalau itu nanti berhadapan dengan efek viral. Ini hanya sekedar contoh. Masih banyak hal-hal yang nanti bisa kita kemukakan sebagai sebuah contoh-contoh yang lain. Tetapi sekali lagi pertanyaannya, apakah kita bisa membahas hal yang penting di saat ini berhadapan dengan efek viral? Saya khawatir hal yang penting itu nanti kalah dengan viralitas. Itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya sudah mendengarkan ilmu-ilmu yang banyak dari Mas Andi, Mas Khalid, Pak Yes, Mbak Nani. Tapi tadi saya juga ingin belajar ilmunya Mas Doni, bisa menghentikan perempuan bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarmuzi ini curhat atau muji ya? Saya itu sebenarnya karena di rumah nggak berani melakukan itu, Pak. Nah, tahu sendiri kan? Karena kalau di luar rumah saya bisa jadi speaker, the real speaker is my wife. Saya lupa ini live streaming ya. Biar nggak masuk rumah saya malam. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan dulu untuk seluruh panelis kita. Saya tahu Anda tentu ingin menyampaikan pendapat ya, tapi sebelum itu karena saya sudah dibisikin tadi sama Mbak Neni karena Mas Khalid harus ke bandara ya. Iya. Mau ke Sumatera Utara, kita titip doa juga di sana untuk saudara-saudara kita, dan ada titipan dari Mbak Neni mau diserahkan dulu ke Mas Khalid. Monggo, bisa teman-teman bisa mendokumentasi, bisa mendokumentasikan. Oh ya, oh ngasih kenang-kenangan tapi minta juga. Sekarang eranya begitu ya. Karena WA ada keren banget ya. Nah, saya pegang ini, Pak. Udah ya? Oh iya.